Halo teman-teman, salam Paskibra, salam persaudaraan. Oke, apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Amin. Di video kali ini kita masuk dalam konten Tommy Talk show milenial. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, saksikan dulu nih intro berikut ini. Let's go. Yeah. Oke, di hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tamu kita yang hebat, pastinya menginspirasi kalian semua. Dan siapa nih tamu kita? Nah, tamu kita kali ini adalah seorang desainer handal dan pastinya pelatih hebat juga di bidang paskibra. Nah, pasti kalian semua pada kepo. Iya nggak sih? Pasti pada kepo banget kalian kan? Bintang tamu kita kali ini adalah seseorang yang mempunyai paras tampan, keren, gagah. Wah, pastinya kalian semua tungguin banget. Ya nggak sih? Pastinya iya dong. Harus, oke? Mau tahu nggak? Kita lihat profil berikutnya. Yeah. No. No. Yeah. No. No. Yeah. No. No. Oke, gak usah nunggu lama-lama lagi. Kita udah kedatangan bintang tamu kita kali ini. Dan kita langsung panggil aja nih ya tamu kita kali ini. Inilah dia. Kak Vicky, Veo, Vinza. Nah, tepuk tangan dulu buat semua. Gimana Kak? Gimana nih? Oke. Nah, gimana teman-teman? Lihat, ini adalah bintang tamu spesial dari kita. Lihat, ganteng banget ya nggak sih? Ayo, ganteng banget dan pastinya yang suka sama Kak Vicky ini? Ya, nggak? spesial banget ya buat kita semua ya. Nah, gimana nih Kak? Gimana kegiatan Kakak nih selama masa kayak gini tuh? Kayak gimana Kak? Masa ini Pandemi kayak gini lah gitu ya. ya sebenarnya gue sih banyak banget kegiatan ya karena memang selain bergelut ada yang sesuatu yang dikerjakan proyek-proyek banyak hal-hal yang dilakukan itu kayak misalkan donasi kayak gitu sih. Kita rapatnya itu biasanya tatap muka, jadi langsung kayak apa sih, ya udah nge-zoom aja kan, video call bareng-bareng sama temen ya kayak gitu aja sih. Paling kita kayak bikin donasi, biasanya gue kan di sekitar Bogor, Depok kadang gitu. Ada sih kayak lembaga gitu yang memang kita itu setiap tahunnya di acara setiap bulan puasa itu pasti melakukan donasi kayak gitu sih. Oh, tuh jadi tetap produktif lah ya Kak. Harus Bisa dong. dibilang dong Iya, ya. harus dong. Walaupun kondisi seperti ini tetap harus produktif. Ya gitu ya teman-teman. Jangan cuma rebahan di rumah. Betul. Ya. Nih, gini Kak Vicky. Ya, Kak Vicky ini kan sudah menggeluti di bidang desainer ini sudah lama ya. Sejak 2017 itu ajang kompetisi pertama Kak Vicky. Ya betul. Nah, coba dong Kak Vicky ceritain motivasi Kak Vicky ini di bidang desainer itu. Kenapa sih Kak? Boleh diceritain ya? Sebenarnya sih memang ini perjalanan impian dari kecil sih sebenarnya. Berarti Sebenarnya cita-cita Kak ya. Betul. Cita-citanya itu sebenarnya sih berawal dari memang dulu itu suka dengan hobi ngegambar. Terus kadang berkhayal ingin membentuk sesuatu yang memang real gitu kan. Nyata gitu. Tapi memang awalnya waktu itu nggak menyangka sih akan membuat sesuatu yang mewakili Indonesia itu ke ajang internasional. Awalnya nggak sampai ke situ sih, cuman kayak pengen
bikin awalnya kan kayak temen mau baju apa dibikinin jadi kayak gitu kan, tapi akhirnya ada jalan, ada rules. Waktu itu sih karena ada kompetisi juga, jadi alhamdulillah lolos. Akhirnya ya kayak gitulah rezeki. Alhamdulillah Kak ya, luar biasa. Bener-bener Kak Vicky ini kalau kita lihat dari Instagramnya, kita lihat dari Twitternya, kita lihat wah kita udah ngestakin Kak Vicky kayak apa sih, sampai di internet pun ada. Kak Vicky itu adalah seorang desainer juga, desainer model ya Kak ya, bisa dibilang. Sampai Kak Vicky ini adalah seorang desainer Miss Universe Kak ya, atau Miss Indonesia Kak? Miss Grand Indonesia. Grand Indonesia tuh ya. Terus nih yang kedua Kak Vicky. Kak Vicky ini kan sering mendesain kostum lah ya. Iya, betul. Nah, dapat inspirasi dari mana tuh kalau setiap mendesain yang baru begitu Kak Vicky? Sebenarnya kalau inspirasi, kalau gue pribadi sih yang pengennya sih selalu yang anti mainstream gitu. Kalau misalkan orang udah kayak gini, gue kayak gini. Memang dari dulu kan memang beda ya. selalu pengennya beda. Betul. Dari dulu pengennya beda. Jadi lebih kayak gini sih, sesuatu cari yang memang belum pernah ada. Dan meskipun sudah ada, biasanya sih gue tuh kayak berimajinasi malam-malam kan. Sebelum tidur tuh harus kayak gimana. Biar karya kita tuh dinotis kan. Bener. Dilihat. Karena Bener banget. sekarang ini kan banyak banget orang kreatif. Bener Kak. Tapi buat orang yang mempunyai nilai inovasi itu kayaknya sedikit. Bisa gitu kehitung jari lah ya. Kehitung lah. Jadi gue sih berharap sih kayak gitu. Setiap apapun yang gue buat itu orang itu harus notice dulu gitu. Karena kita nggak bisa memperkenalkan karya kita kalau orang sendiri tuh belum ngelirik karya kita kan. Bener banget. Terus juga kalau misalkan mendesain itu kan harus mempunyai kualitas yang tinggi lah ya. Ya. Nah, gimana sih Ada cara nilainya Kak lah. Vicky ini untuk meningkatkan kualitas desainnya Kak Vicky yang dari misalkan awal kan kayak biasa aja lah ya. Ya. Baru mulai coba-coba terus ditingkatin lagi kualitasnya. Nah, itu bagaimana kan cara meningkatkan kualitas? Sebenarnya dari dulu ngegambar sih nggak langsung bagus sih, ya dari coret-coretan, dari nggak bisa ngewarnain sampai akhirnya kita belajar gimana caranya komposisi warna yang baik, bagaimana kita benar perpaduan. Karena kan nggak, kalau misalkan kita bikin kadang gambar itu ribet ya, kadang bener kita banget. mengeksekusinya kan susah gitu, belum punya ilmu. Makanya saya sih lebih bertahap, tapi alhamdulillah memang saya juga seperti ini tidak luput dari belajar dari seseorang, belajar dari desainer yang lain gitu. Karena yang namanya belajar kan nggak harus berhenti kan. Betul banget Kak. Gitu sih. Tapi kakak sendiri tuh dalam menggeluti desainer kayak gini tuh apa ada ikut les kah, atau misalkan kayak les grafis lah, atau misalkan kuliah atau gimana? Itu kira-kira gimana tuh Kak? Sebenarnya yang unik dari gue adalah gue itu spontanitas semuanya. Cuma luar biasa. Cuma memang bokap itu memang dari dulu itu kreatif banget lah. Kalau dulu teman-teman gue dibeliin mainan, gue tuh pasti bokap gue yang bikin gitu. Bikin sendiri. Bikin gitu. Jadi dari situ sih sebenarnya tangan ini gatel punya ide tuh kayak gini, dari bahan yang biasa aja jadi sesuatu. Ya sebenarnya kayak gitu sih, lebih spontan, belajar, dan nggak boleh takut gagal. Bener. Jadi kalau gue sih awalnya juga lebih kayak bingung ya, bisa gak ya, tapi kalau belum dicoba Nggak tahu dong. nggak tahu sih. Gagal atau enggaknya ya Kak ya. Berarti otodidak Kak ya. Luar biasa banget. Dari sampai sekarang bisa sampai seperti ini, ternyata nggak perlu bisa harus kuliah atau mungkin kuliah untuk pematangan aja kali Kak ya. Untuk pematangan aja, cuman nggak harus dari itu. Ternyata dengan kita ngembangin bakat kita sendiri, dengan kitanya berusaha gimana caranya kita mencoba, itu pun bisa jadi motivasi untuk diri kita nunjukin bakat kita. Bener nggak sih Kak? Betul. Ya. Betul banget. Oh, luar biasa sih. Nah, nih buat teman-teman juga yang nggak tahu ya, Kak Vicky ini selain menjadi seorang desainer, Kak Vicky juga dulunya adalah seorang pelatih paskibra tuh, ya. Ayo, Kak Vicky adalah seorang pelatih paskibra dan anak paskibra teman-teman. Nah, kita mau kepoin nih, bener nggak sih gitu kan? Atau dari kapan nggak sih? Iya. Gimana nih Kak? Kakak itu
yang saya tahu, sepengetahuan saya tuh kakak seorang pelatih dari sekolah menengah pertama kak ya di daerah Depok, bener gak sih kak? Betul. Nah itu gimana sih kak, kok punya jalan lain gitu dengan yang tadi kakak ceritain dari awal kakak pengen mulai kreatif dari bidang gambar dan segala macam, terus kenapa tiba-tiba jadi pelatih paskibra tuh gimana tuh kak cerita itu? Menarik juga nih. Ya, sebenarnya jadi pelatih paskibra itu sesuatu sama sih, sama kayak desain juga. Jadi dulu tuh gatal gitu. Jadi gini, kalau dulu itu kan gue juga ini ya, dari SMP itu jadi anak paskib. Anak paskibra juga Paskib dong. dulu dong. Dulu. Bener. Tapi memang ada jalannya, dapat amanah buat jadi pelatih di sekolah yang di sekolah yang dulu gitu. Iya. Maksudnya kayak alumni lah. Iya. Alumni waktu itu sempat lama dari tahun 2009, 2008 kalau nggak salah sih. Masih SMA tuh udah jadi pelatih sebenarnya. Wah, luar biasa banget ya tuh. Emang banyak banget berarti bakatnya, profesinya yang bisa Kak Vicky lakuin tuh ya. Jadi emang sebenarnya sih kalau dipikir-pikir tuh apa sih yang nggak bisa ya kak? Kalau kitanya betul. pengen mencoba untuk menggalinya, mencoba untuk berusaha gimana caranya nih? Gue pengen jadi kayak gini, ya udah proses dong. Lu harus belajar dari situ. Bener nggak sih Kak? Kayak gitu kak ya? Nah, untuk selanjutnya itu, nah sekolah yang Kak Vicky didik ini teman-teman ya, itu selalu mempunyai hal-hal yang beda banget daripada yang lainnya. Seperti yang Kak Vicky bilang tadi, Kak Vicky tempatnya itu sukanya itu yang berbeda, yang anti mainstream ya. Dan saat itu benar-benar di suatu kompetisi lomba, Kak Vicky itu mengeluarkan sesuatu yang berbeda. Nah, mengeluarkan sesuatu yang berbeda dalam bidang apa? Dalam hal kostum. Nih, kostumnya banyak perbincangan, banyak Betul, guru hara, pro kontra banget sih kalau dibilang. Kok itu pakai kayak gitu sih? Gitu. Kok ini kayak gini sih? Nah, gimana tuh Kak? Kok Kakak punya kepikiran gitu buat pakai legging gitu? Oh, iya, Kostum iya. pakai legging teman-teman. Luar biasa banget. Kayak gimana tuh? Pasti teman-teman semua pengen tahu Kak. Jadi sebenarnya kembali lagi, kalau gue kan tipenya orangnya itu yang iseng, pertama iseng, terus kedua itu pengennya beda, terus yang ketiga tuh kayak asa bodoh. Asa bodohnya itu dalam hal kita ya harus punya karakter, itu yang pertama. Dengan pertimbangan yang matang ya akhirnya pertama yang sesuai tadi disebut di awal, kalau itu kan karya kita mau dilihat orang, pertama tuh harus ada sesuatu apa ya, orang itu tertarik sama karya kita tuh dari apanya sih. Nah sebenarnya dari kostum paskibra itu apa ya, itu korban kelebayan gue gitu. Ya waktu itu sih pengennya beda aja, karena gini, kalau mencari sesuatu yang bagus itu banyak banget. Banyak. Karena jujur gue sendiri jadi pelatih paskibra itu melihat dunia luar itu ternyata persaingannya ketat banget. Ketatnya banget. Nah jadi sebenarnya itu sih sepintar-pintar pelatih aja ya. Pelatih itu kan punya cara masing-masing. Nah mungkin cara gue seperti ini, sesuatunya itu dilihat dari kemasan dulu, karena memang prinsip dari dulu gue jadi sebagai pelatih itu adalah penampilan itu nomor satu. Bener banget. Penampilan itu nomor satu. Ya bilang kalau latihan itu proses latihan lah ya, proses latihan, pelatih ngajarin ke anak didiknya. Tapi kalau untuk kemasan penampilan, menurut gue itu penampilan nomor satu. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang bilang penampilan itu tidak terlalu penting, itu salah sih. Karena kan paskibra ini kan kompetisi sih. Jadi lihat dari penampilan dulu sih. Ya looknya lah ya, looknya gimana sih, menarik gak sih ya? Betul. Nah baru dilihat isinya ya kan, kalau dari covernya aja udah menarik, isinya apalagi gitu kan? Orangnya juga males ngeliat dalamnya ya kalau nggak dari covernya. Karena gimana ya, saat Kak Vicky menjadi seorang pelatih paskibra tuh, dan paskibranya itu benar-benar banyak dijadiin perbincangan banget sih. Karena emang sampai sekarang malah desain dari Kak Vicky di bidang kostum paskibra itu meluas banget sih, sampai bisa tahu nih, misalkan ada pasukan yang tampil nih, kostumnya wah mirip nih, pasti desainernya Kak Vicky, pasti desainer Kak Vicky, dan itu udah sudah menjadi apa, identik dari desain Kak Vicky di bidang kostum paskibra teman-teman ya. Oke. Dan ini sih Kak, saat saya baru merintis untuk menjadi pelatih paskibra juga, saya kan ya seperti mungkin yang tadi saya sudah ceritakan Kak ya, mungkin teman-teman biar tahu juga nih, saat saya membantu suatu sekolah itu di daerah Bogor, itu mengikuti kompetisi lomba
di daerah Depok, dan itu ternyata juri dari variasi formasi dan kostumnya adalah Kak Vicky. Ternyata jurinya itu Kak Vicky, teman-teman. Dan di situ ngerasanya kayak wah, punya nilai, mungkin nilai estetik kali ya, nilai estetik yang tinggi nih kali di bidang kostumnya. Kita juga belum tahu sih Kak Vicky maunya seperti apa dan segala macam. Tapi akhirnya kita coba deh kita kayak gini konsepnya. Kira-kira Kak Vicky suka nggak sih? Dan ternyata alhamdulillah banget apa yang kita udah buat ternyata mendapatkan juara yang terbaik. Mulai dari kostum terbaik, variasi formasi terbaik. Wah, ternyata kayak gitu. Jadi gimana nih Kak pengalaman dari menjadi pelatih paskibra tuh kayak gimana Kak rasanya Kak? Sebenarnya ya dulu kan gue sempat dinilai kasarnya. Ya sekarang bisa menilai seseorang itu kan, bisa menilai pasukan itu kan bukan sesuatu jalan yang lompat kan. Bener banget. Ada yang step-stepnya gitu. Iya. Tapi alhamdulillah memang dipercaya. Tapi yang penting kalau gue sih selalu menghargai kreativitas, menghargai cara pelatih untuk membuat suatu pasukan yang beda, cara melihat mereka bisa seperti itu, latihannya ternyata harus ekstra ya. Gitu sih, jadi bukan perihal asal nilai, karena kan gue open minded ya kan, jadi terbuka dengan segala sesuatunya. Yang penting ada kaidah dan memang itu dipersiapkan matang untuk sesuatu yang disuguhkan dalam perlombaan. Jadi kalau misalkan itu bagus, unik dan memang kompak, ya kenapa harus nilai kecil gitu kan. Jadi ya open minded sih kalau gue gitu, karena dari dulu juga memang alhamdulillah sih, maksudnya dulu kan sempet gue ini kan masa gue jadi anggota paskibra itu kan, paskibra itu istilahnya jalurnya itu masih kayak gini aja Ya, kan, siapa aja udah kayak gitu datar aja gitu ya. mungkin kalau sekarang alhamdulillahnya tuh semenjak gue berusaha jadi sesuatu yang beda, dan alhamdulillah banyak peserta lain yang Banyak banget. bukan ngikutin sih, mungkin terinspirasi juga sih, kayak misalkan ya memang itu niat gue sih dari dulu, pengen segala sesuatunya itu harus yang beda dan melatih kreativitas juga kan, karena kan pelatih juga kan butuh pemikiran lah biar pasukannya itu ada hal yang dinotis lah. Benar banget. Nah, saat itu juga saat dinilai dengan Kak Vicky, dan situ juga banyak sekali koreksian kayak mungkin nervousnya anak-anak kali Kak ya, saat di lapangan tuh emang beda dengan apa yang kita arahkan gitu. Iya betul. Jadi ya udahlah, tapi alhamdulillah banget bisa menjadi yang terbaik juga di lapangan saat itu. Itu suatu kebanggaan juga sih. Wah, berarti karya yang saya buat ini juri suka dan segala macam, berarti bisa dikategorikan terbaik lah ya, bisa dibilang kayak gitu kali Kak ya. Mungkin teman-teman juga masih kurang kali ya pertanyaan-pertanyaan dari kami untuk Kak Vicky ini yang ya dibilang menginspirasi. Mungkin sangat menginspirasi ya teman-teman, menginspirasi banget. Tapi kita belum selesai sampai sini aja, Kita main game aja kali ya. Nah, setelah ini ada games jawab cepat. Ada games jawab cepat yang harus Kak Vicky jawab dengan alasannya. Oke? Oke, kita mulai aja kali Kita ya. lanjut setelah berikut ini. Nah, kali ini kita masuk ke sesi jawab cepat dong. Jadi peraturannya begini Kak Vicky. Kak Kevin kasih pertanyaan dua pilihan lah ya. Oke. Nah, Kak Vicky ini jawab dengan cepat. Pilih salah satu. Harus pilih ya. harus banget. Ya, bisa dibilang ini pertanyaan yang sedikit menjebak sih. Menjebak banget sih. Hati-hati dalam jawab. Nah, tungguin ya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Paskibra atau desainer, Kak? Desainer. Sukses atau mensukseskan? Sukses. Menjadi desainer lokal atau internasional? Depok apa Bogor, Kak? Bogor. Bogor, oke. Nah, di dua pertanyaan cepat terakhir ini seputar Paskibra nih, Kak. Ya. Dua aja kok, nggak banyak-banyak. Yang pertama, juri kostum, juri favor. Juri favor. Juri favor. Pelatih PBB, pelatih favor. Juri favor. Pelatih favor pastinya dong, Kak. Luar biasa, tepuk tangan dulu semua ya buat Kak Vicky. Ya. Mungkin kita tanya dulu nih ya. Nah, ini kita butuh banget alasannya dari jawaban-jawaban Kak Vicky tadi ya. Pilihan yang
pertama tadi kan paskibra atau desainer, tapi Ki milih desainer. Milih desain. Desainer. Kenapa tuh? Karena paskibranya udah bisa. Oh, udah. Udah bisa. Karena paskibra udah bisa Udah kan. lewat lah ya. Kalau misalkan milih paskibra, desainer belum tentu bisa. Benar, Gitu kan. benar. Karena paskibra udah dilewati, berarti udah bisa ya. Cakep lah. Gitu kan. Bisa ya jawabnya ya. Oke, yang kedua Kak Vicky. Yang kedua itu Sukses. sukses atau mensukseskan. Jawabnya mensukseskan. Kenapa itu Kak Vicky? Karena kalau orang sudah bisa mensukseskan, berarti dirinya udah sukses. Dinyatakan sukses. Betul. Luar biasa. Pinter banget jawabnya, Nah, teman-teman. jawabannya. Aduh. Yang ketiga, Depok apa Bogor? Jawabannya Pilih Bogor. Kenapa tuh? Orangnya di Bogor. Berarti Kak Vicky ini asli Bogor Tapi ya. Bogor. Lahirnya di Bogor, tapi memang sekolahnya yang Ah. dari SMP, SMA-nya dulu di Depok. Jadi teman-teman itu banyaknya di Depok, tapi di Bogor. Aslinya Bogor, tapi lebih sering mainnya di Depok gitu ya. jadi kecil di Bogor, gede di Depok. Iya, bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Nah, nih Selanjutnya nih. dua pertanyaan tadi seputar paskibra. Juri kostum atau juri favor? Jawabannya Kak? Juri favorit. Juri favor. Oke, Kenapa itu, Kak? kenapa tuh juri favor ya? Juri favorit gini, kalau nilai favor itu biasanya kita dilihat dari konsep kostumnya juga. Ya Iya kan? sih. Jadinya itu kan rapel lah, maksudnya kayak nilai dua-duanya gitu kan. Iya. Biar sesuai konsepnya, sesuai konsepnya nih sama formasinya kan, konsep formasinya. Misalkan kostumnya kayak gini, kok formasi kayak gini kan. Nggak nyambung ya, nggak nyambung ya. Ya, ini bukan menjebak sih, ini mah namanya ketahuan semua gitu. Emang pinter banget Kak Vicky jawabnya. Yang terakhir Nah, nih, pertanyaan yang terakhir tadi pelatih PBB atau pelatih PBB atau pelatih favor? Jawabannya pelatih favor nih. Kenapa tuh? Favor. Sebenarnya pengen jawab pelatih Menarik PBB. banget nih. Sebenarnya pengen jawab pelatih PBB. Ah. Tapi kalau untuk era sekarang kayaknya pelatih favor deh. Ah. Karena gini sih. Karena saya melihat banyak orang yang bisa membuat PBB bagus tapi tidak bisa membuat formasi berkarakter. Ah. Jadi karena saya sudah melewati istilahnya bisa lah melatih Yes. PBB gitu Ah, kan. ah. Jadi bisa melatih favor karena kalau menurut saya kan ciri khas atau keberhasilan pelatih itu sekarang bisa dilihat dari favornya. Kalau favornya ikutin, wah berarti pas sebenarnya kurang kreatif. Betul. Pelatihnya kurang kreatif. Betul, betul, Kalau misalkan favornya kayak gini, berarti pelatihnya kayak gini. Kalau favornya Menentukan Kak ya berarti ya? iya, menentukan jadi karakter kadang si ini seorang pelatih pelatih itu ya? kayak gitu. Makanya sekarang kan banyak pelatih yang bisa ngelatih PBB tapi yang latih favor itu kayak alumninya. Yang lain. Menurut saya itu kurang paket lengkap lah. Nah, harusnya multi talent Kak ya, udah Iya. menjadi seorang pelatih PBB juga, kostum juga, favor juga gitu Kak ya. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir Kak nih, satu pertanyaan terakhir ini tuh mengenai pelatih profesional dan pelatih amatir Kak. Oke. Nah, Kakak sendiri tahu nggak sih sebenarnya pelatih profesional dan amatir itu seperti apa? Karena saya mendapat informasi Kak, bahwa pelatih profesional itu adalah pelatih yang hanya diperuntukkan untuk melatih sekolah tersebut dengan mengharapkan uang. Oke. Kalau untuk pelatih amatir itu pelatih-pelatih yang dengan ikhlas hati, dengan mementingkan dedikasinya dia, dan kayaknya yang amatir itu lebih punya apa ya, bisa dibilang pengorbanan kali ya. Nah, Kak Vicky sendiri ini termasuk pelatih apa nih kira-kira? Karena gini, nggak sih maksudnya semua statement itu menurut saya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Benar. Kalau menurut saya semua itu tergantung tentang perjalanan kita. Bener, Dulu saya bisa dibilang pelatih amatir. iya. Kalau sekarang saya Nggak harus bisa ya. istilahnya lebih kayak profesional. Sebenarnya bukan dibayar juga sih. Nah. Karena kan gini, terapkan dibayar juga kalau memang tidak sesuai dengan kapabilitas kita. Benar. Menurut saya itu amatir juga. Itu Oh. sebenarnya kalau menurut saya mungkin pelatih yang baik itu karena tuh pelatih yang bisa mempertanggungjawabkan. Iya. Kalau menurut saya sih gitu, bisa mempertanggungjawabkan dirinya, pantasnya dibilang sebagai pelatih. Karena kan sekarang gini, banyak pelatih yang bisa membuat pasukan bagus, pasukan baik, pasukan profesional, Iya. tapi dia tidak bisa mempertanggungjawabkan dirinya itu mempunyai citra yang baik di depan semua. Bener banget. Itu yang banyak saya temuin juga Kak di era paskibra zaman sekarang tuh kayaknya beda banget gitu Kak dari era-era sebelumnya gitu kan. Banyak paskibra ya kalau dibilang apa ya, cuman emang di paskibra kali ini tuh Kak lebih ke
bermacam-macam sih Kak, bervariasi banget. Cuman kalau emang di bidang PBB karena kita sudah diatur kali Kak ya. Betul. Beda dengan dulu, memang ada peraturannya tetapi kitanya masih menggunakan ciri khas kita masing-masing Betul, gitu betul. ya. Cuman kalau sekarang itu lebih ke bervariasi Kak. Cuman emang di PBB-nya itu tetap harus rata dan sama. Iya. Nah, menurut saya sih kurang ada tantangan juga sih kalau seperti itu. Bener nggak sih Kak? Kalau saya sih meresponnya gini, sebenarnya ya pelatih yang baik itu adalah pelatih yang menjalankan peraturan, Iya. tapi cara penerapannya dia punya sisi lebih dari cara benar penerapan. banget, Kalau menurut betul. saya, peraturan itu kan memang sesuatu yang diharuskan. Iya. Kalau penerapan itu kan cara kita sebagai pelatih itu gimana sih membuat sesuatu itu terlihat lebih kompak, terlihat lebih enak dilihat. Lebih ke trik kali Kak ya. Betul, Trik di- pelatih ya. Kalau menurut saya salah sih kalau misalkan pelatih harus mengikuti peraturan banget gitu. Banget gitu. Harusnya pelatih yang baik itu adalah pelatih yang paham peraturan, tapi pelatihnya bisa juga cara penerapannya. Gitu. Sebenarnya kalau penerapan kan kita bisa lihat ya pelatih bagus itu sebenarnya dari penerapan. Iya bener Karena banget. kalau- Kelihatan Kak ya. Kalau kita baca semua sama. Sama. Saya yakin semua pelatih itu tidak ada yang Heeh. semua pelatih itu pasti tahu seperti apa yang baik sesuai peraturan. Sekarang kan udah ada aturan yang apa tinggal dibaca lah. Bener. gampang kan. Udah dibukukan. Tapi tidak malah. semua orang yang bisa baca itu bisa menerapkan juga. Nah, bener banget Kak, bener banget. Karena itu juga butuh belajar juga sih Kak, bener. Butuh proses juga. Nah, mungkin itu cerita singkat dari Kak Vicky ya teman-teman. Mudah-mudahan ini semua tuh bisa menginspirasi kalian semua dan bisa jadi pembelajaran juga bahwa untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi orang yang berkualitas itu butuh proses yang panjang dan belajar tentunya. Bener Kak ya? Nah, setelah ini akan ada mungkin Iya. quotes kali, quotes dulu. quotes ya. Nanti setelah ini ada quotes dari Kak Vicky untuk kalian semua mengenai sukses itu seperti apa ya. Oke? Mungkin kita akhiri dulu untuk talk show kita hari ini ya. Terima kasih banyak Kak Vicky, terima kasih banget udah mau join dengan kita menjadi bintang tamu. Nah, untuk terakhir Kak, untuk terakhir kita punya jargon lah bisa dibilang ya dari channel kita, yaitu saat saya bilang salam Paskibra, jawab salam persaudaraan. Oke, kita bareng-bareng ya Kak. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Salam Paskibra, salam persaudaraan. Luar biasa, tepuk tangan. Sukses menurut saya ketika kita mengenali diri kita, menghargai diri kita, dan yakin terhadap diri kita. Karena menurut saya jangan takut untuk menjadi beda, karena beda itu beda, karena beda itu pasti dihargai, karena beda itu akan membuat diri kalian dilihat oleh dunia. Salam sukses dari saya, Vicky Melvin.